Bisa dimulai latihan pakai raket bulu tangkis berkualitas. Buatan daerah Kelayatan Malang ini nih. Mulai dari raket harga ekonomis sampai mahal dan berkualitas ekspor ada di sini. Kita mulai dari buat frame atau bingkai raket. Bikinnya dari pipa-pipa aluminium ini. Agar berbentuk bulat harus kita tekuk pakai alat bending. Wih, cepat juga ya kerjanya bapak-bapak ini. Sekarang lubangi dengan bor untuk tempat senarnya. Lanjut nih, kita warnai bingkai raketnya yuk. Bukan disemprot pakai cat ya, tapi pakai cara khusus. Celupkan bingkai raket ke dalam cairan pewarna yang dialiri listrik tegangan kecil. Arus listrik ini bisa mengikat zat pewarnanya ke bingkai raket. Jadi warna gak gampang luntur ataupun mengelupas. Wah, cakep kan? Jadi warna-warni deh. Sekarang kita satukan bagian bingkai raket dengan besi berbentuk segitiga ini. Oleskan lem besi pada bagian dalam lubangnya. Kalau sudah, tinggal kita pasang handle atau pegangannya deh. Bagian batang raket yang terbuat dari besi sudah menyatu dengan kayunya nih. Ayo, apalagi yang kurang ya? Yap, betul. Senarnya belum dipasang. Sebelum kita pasang senar, lubang-lubang di bingkai ini harus kita lapisi plastik. Para pengrajin biasa menyebutnya mata ayam. Lucu juga ya. Yuk, langsung pasang senarnya. Bahannya dari nilon. Jangan lupa kencangkan juga ya, karena berpengaruh pada daya pantul shuttlecock saat kita gunakan nanti. Yuk, sekarang pasang busa agar empuk dan gak licin saat kita genggam. Setiap hari rumah produksi ini bisa membuat 600 raket loh, dan penjualannya sudah ke seluruh Indonesia. Harga yang ditawarkan juga cukup terjangkau, mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu. Wah, kalau harganya terjangkau dan berkualitas, lebih baik pakai produk dalam negeri kan? Mantap! Makanya, agar bisa mengimbangi pukulan keras para atlet, shuttlecock yang jadi elemen utama olahraga bulu tangkis harus dibuat secermat dan sebagus mungkin nih. Bulu-bulu ini harus dipilah dulu ya, antara yang masih bagus dan yang sudah rusak. Selanjutnya, bulu bakal dipotong menggunakan alat ini untuk menyeragamkan bentuk dan ukurannya. Yuk, siapkan dop alias bagian kepala shuttlecock. Itu loh yang biasa buat main badminton. Bahannya terbuat dari gabus. Lubangi bagian tepi dop sebanyak 16 lubang. Fungsinya untuk tempat menancapkan bulu-bulu shuttlecocknya. Nah, bulu-bulu shuttlecock bakal dipasang menggunakan alat bantu ini nih. Sesuai standar, bulu shuttlecocknya ada 16 helai ya. Agar melekat kuat, bagian pangkal bulu harus dilem dengan dop, biar bulunya nggak mudah goyah atau lepas. Dengan bantuan mesin ini, pekerjaan mengelem jadi lebih cepat dan rapi. Biar kuat menahan smash keras, shuttlecock masih harus dijahit menggunakan mesin jahit khusus. Ikatan benang ini juga bikin jarak antara bulu tetap sama. Jadi pergerakan shuttlecock lebih seimbang. Biar bentuknya sempurna, shuttlecock masih harus dicetak menggunakan alat cetak plastik. Biar ekornya membentuk lingkaran dengan diameter antara 58 hingga 68 mm. Lanjut, benang pengikatnya harus dilem hingga kaku ya. Selain untuk memberi kekuatan, juga untuk menjaga bentuk shuttlecock biar nggak mudah berubah lagi. Oke, shuttlecocknya tinggal diuji pakai pelontar otomatis. Semakin seimbang pergerakan shuttlecock, maka kualitasnya semakin bagus. Kita kemon! Sebetulnya sih Minahasa adalah nama suku yang tinggal di Sulawesi bagian utara sejak ribuan tahun silam. Sulawesi Utara juga dikenal sebagai daerah Nyur Melambai. Soalnya, provinsi di ujung pulau Sulawesi ini merupakan salah satu penghasil kelapa terbesar di Indonesia. Nah, Unyil sudah sampai di pabrik tepung kelapa terbesar yang ada di Sulawesi Utara nih. Tepatnya di Jalan Raya Manado, Likupang, Desa Tetei, Minahasa Utara. Wih, kelapanya banyak banget ya. Kelapa hasil tani warga ini awalnya disimpan dulu di tempat penyimpanan yang disebut bodega.
Baru deh diangkut pakai bulldozer untuk diolah jadi tepung. Sortir atau pisahkan kelapa yang sudah busuk ya, biar kualitas tepung kelapa yang dihasilkan tetap oke. Baru deh bersihkan kelapanya. Pisahkan juga antara buah dari batoknya. Cara sortirnya cukup unik loh. Tinggal tempelkan buah kelapa pada roda yang berputar. Dan hap, pisau di bawahnya akan mencungkil batok hingga bersih. Oke deh, buah kelapa yang sudah lepas dari batoknya langsung dikirim ke bagian pengupasan. Untuk menghasilkan tepung kelapa yang bersih dan bagus, kupas bersih juga kulit ari kelapanya. Disinilah tangan-tangan terampil pekerja wanita mulai bertugas. Karena sudah terbiasa, para pekerja ini bisa mengupas kulit kelapa hanya dalam waktu kurang dari 12 detik saja loh. Keren banget ya. Tapi hati-hati, jangan sampai terluka. Kelapa yang sudah bersih harus dicuci dulu. Oke deh, saatnya masuk ke ruang produksi. Tampung kelapa di bak yang berisi air agar kelapa tidak mudah berubah warna. Hasil gilingan kelapa langsung keluar melalui konveyor tertutup yang suhunya mencapai 100 derajat Celcius supaya bakterinya pada mati. Karena gilingan kelapa masih banyak mengandung air, kita kirim deh ke mesin dryer alias mesin pengering ini. Suhunya lebih tinggi lagi nih, sekitar 120 derajat Celcius. Sip deh, kalau sudah kering, langsung bisa kita ayak. Pisahkan bagian halus dan yang kasar ya. Lakukan sampai beberapa kali. Hasilnya, tepung terbagi menjadi 2 ukuran, medium dan ukuran fine alias yang paling halus. Oke, tepung kelapanya sudah jadi. Cek dulu sebelum dikemas ya, agar nggak ada kotoran di dalamnya. Tepung kelapa siap dipasarkan deh. Sebagai daerah penghasil kelapa, nggak heran nih kalau camilan khas Sulawesi Utara sering menggunakan bahan dasar kelapa. Kayak si klaperkuk ini nih. Konsepnya unik banget deh, yaitu open factory. Artinya, pembeli bisa melihat langsung cara membuat kuenya. Ini nih, bahan-bahan membuat klaperkuknya. Ada susu kental manis, mentega, vanili, susu bubuk, gula pasir, telur, keju, lalu kacang kenari, dan tentunya tepung kelapa dong. Kita campur semua bahan dasar tanpa tepung kelapa. Aduk selama 10 menit hingga tercampur rata. Selanjutnya, tuangkan adonan ke wadah yang cukup besar. Baru deh tambahkan tepung kelapanya. Dan uleni sampai semua adonan tercampur. Waktunya mencetak nih. Caranya, padatkan adonan pada cetakan. Lalu susun rapi di atas loyang. Panggang selama kurang lebih 30 menit saja. Atau hingga warnanya berubah jadi kemasan. Klaperkuk yang sudah matang siap untuk dikemas. Asik. Meski tanpa bahan pengawet, tapi kue ini mampu bertahan hingga 6 bulan loh. Gurihnya kelapa khas Manado sudah bisa kita nikmati. Di berbagai media, Kabupaten Konawe di Sulawesi Tenggara, tempat KAP tumbuh besar, banyak diomongin nih. Selain berhasil mencetak atlet berprestasi, Sulawesi Tenggara tuh punya banyak potensi loh. Di bidang pariwisata, Kepulauan Wakatobi di Sulawesi Tenggara dikenal sebagai surganya bawah laut. Buat pecinta diving, keindahan terumbu karang dan berbagai biota laut di Wakatobi nggak boleh terlewatkan. Sulawesi Tenggara juga menjadi surganya pecinta kacang mete nih. Di sana, kebun pohon jambu mete atau jambu monyet mudah kita jumpai. Oh iya, Sobat Kunyil tahu nggak kenapa disebut jambu monyet? Nama jambu monyet dikenal karena buah yang tumbuh di bawah daging buah jambu monyet. Bentuknya mirip kayak ekor monyet yang sedang bergelantungan di pohon. Sebetulnya, si kacang mete yang keras lah buah asli dari jambu monyet. Sementara bagian lunak yang biasa dimakan merupakan buah semu. Biasanya kacang mete diolah dengan cara digoreng.
Tapi ternyata ada cara yang lebih sehat loh mengonsumsi kacang mete selain digoreng. Kita sortir dulu nih kacang metenya. Kacang mete didatangkan langsung dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Kualitas yang digunakan pun kualitas terbaik. Tuh lihat, sebagian besar kacangnya masih utuh tuh dan berwarna putih bersih. Nah, waktunya kita oven nih. Suhu dan waktu proses oven mempengaruhi rasa dan kerenyahan kacang mete. Biasanya kacang mete diproses dengan suhu 100 derajat Celcius selama kurang lebih 1 jam. Produk mete kemasan ini punya 6 varian rasa loh. Ada rasa rendang, cinnamon caramel, cocoa sea salt, garlic salted, honey spice, dan original. Setelah semua siap, kita lumuri kacang mete dengan bumbu basahnya dulu nih. Baru deh kita campur dengan bumbu keringnya. Secara klinis, kayu manis ternyata sangat cocok disandingkan dengan kacang mete loh. Penelitian universitas di Inggris menunjukkan kombinasi kayu manis dengan magnesium yang terkandung dari kacang-kacangan terbukti mampu membantu menurunkan tekanan darah. Nah, sekarang kacang mete yang sudah diberi bumbu randang dan kayu manis karamel di oven lagi selama 1 jam. Selain menghasilkan rasa yang lebih renyah, proses pemanggangan kacang mete ternyata lebih sehat daripada digoreng. Kandungan asam lemak omega 9 yang dihasilkan melalui proses pemanggangan lebih tinggi dibandingkan dengan digoreng. Asam lemak omega 9 ini memiliki peran penting untuk meningkatkan kadar kolesterol baik dan menurunkan kolesterol jahat. Wah, pas banget nih. Cemilan sehat buat merayakan kemenangan Kak Gracia dan Kak Apriani.